nggak punya dan nggak pengen keinginan yang terlalu muluk-muluk, yang berlebihan. Akan punya 100 cabang tuh, kok saya nggak minat ke itu ya. Oke guys, sekarang saya lagi ada di Jogja, di Tengkleng OH, dan ini salah satu entrepreneur yang viral guys, terkenal guys, artis guys. Viralnya opo? Oke, kita sekarang mau belajar ke Mas Sabtu Ari. Alhamdulillah, ya. Tentang bisnis ya guys. Jadi kita di warung Tengkleng OH. Mas Sabtu, ceritain dikit dong, singkat aja tentang sejarahnya Tengkleng OH dari mulai sampai jalan sekarang. Ini saya justru kagum pada si Erik ini, anak muda yang luar biasa. Saya salah satu pengguna produknya. Ada beberapa usaha saya yang pakai Nuta buatan dia juga kayak gitu, dan keren gitu loh, masih kita pakai. Bagaimana dia dulu katanya bikinnya dari ini ya, Telkom dulu ya. Iya. Dapat support dari Telkom, inisiasi bikin aplikasi buat kasir, dan sekarang masih eksis. Mantep Rik, luar biasa. Wah, harus dinaikkan dulu makanya. Mudahan dia soalnya. Jadi kalau Tengkleng OH itu modelnya ini boleh dibilang apa ya? Seperti bisnis yang penuh keajaiban. Karena dulu saya mulai 2015 ketika dalam kondisi nyaris bangkrut. Gara-gara waktu itu kita kan saya sendiri waktu itu terjebak utang riba ya. Kita nyebutnya utang riba ya. Iya. Karena memang ada bunga berbunga, denda yang menyesakkan dada. Cuma dulu nggak tahu hukumnya kan, karena nggak tahu hukumnya jadi nekat. 2009 saya melakukan akad besar untuk beli sebuah properti, karena nggak tahu hukumnya, ternyata ada bunganya, denda segala macam, dan ternyata ketika sudah punya utang yang lumayan besar itu bisnis jadi berubah. Dari yang sebelumnya baik-baik saja kok tidak menjadi baik-baik saja. Yang sebelumnya tenang tiba-tiba kok ketenangan hati tercabut, mulai nggak bisa bayar cicilan, mulai musibah berdatangan. Nah dari situlah akhirnya tersadarkan ketika 2013 itu saya belajar tentang riba. Ustadz-ustadz yang menjelaskan saya kaget, ternyata dosa riba itu sangat besar gitu loh. Dan praktek yang ada di Indonesia itu yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan bunga itu masuk kategori riba. Kaget kan? Dan lebih parah lagi, bukan hanya yang ngasih pinjaman, yang minjemin, yang minjem, yang nyatet, yang jadi saksi, semua kena. Wah, itulah gelisah saya. Jadi piye, ternyata ada sebuah pertanyaan yang nyesek, jangan-jangan bisnis saya selama ini mulai goyah, banyak musibah, ditipu karyawan, kecolongan, maling, itu salah satu dari jawaban apa sumber ini gitu loh. Karena saya merasa alhamdulillah tidak melakukan dalam tanda kutip ya dosa besar yang menghancurkan gitu loh. Saya tidak mabok, tidak judi, tidak durhaka ke orang tua ya tuh. Saya mikir apa ya ini loh. Akhirnya ketemu di hadis itu, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, salah satunya dosa riba. Oke, ayo lah, akhirnya 2014 itu mulai hijrah, jual-jual yang bisa dijual, mulai meninggalkan semua utang, sampai 2015 itu usaha-usaha saya yang kuliner tuh bangkrut juga. Yang mana yang bangkrut? Yang ada yang dulu ayam apa namanya, penyet Mas Kingkong, yang soto sedep, itu kan berguguran satu persatu. Akhirnya dalam kondisi sudah putus asa, ketemulah ide untuk bikin tengkleng. Jadi dulu tempat ini hanya sekecil ini, yang ini. Ini tuh dulu hanya bekas bengkel las, nggak laku. Terus sama orang disewa buat pecel lele, nggak laku juga. Terus saya menemukan ini ada tulisan over kontra. Wah, over kontra nih. Padahal cuma punya duit 20 juta. Wah, kacau, ini 20 juta nggak cukup. Karena orangnya minta 45 juta. Tapi dari situlah saya nego, minta keringanan 3 bulan, 25 jutanya. Terus dari barang-barang bekas aja nih, Tengkleng OH dulu. Alat masak bekas, meja kursi bekas dari warung soto yang bangkrut. Dari tempat yang kecil ini kita mulai dengan 5 karyawan. Alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan sampai sekarang. Sekarang karyawan ada 20 ya, atau tiap hari ratusan orang datang ke sini. Tapi itu proses 7 tahun yang lalu. Gitu. Jadi banyak orang nganggep, wah kalau bisnis kuliner langsung enak. Enggak, pasti jatuh bangun, ngerasain kok gitu loh. Dari situlah saya berusaha untuk konsisten bahwa bisnis apapun kalau ditekuni, kita punya niat yang lurus, punya jalan yang benar, insya Allah kemudahan itu akan datang. Tapi kalau bisnis kita dimulai dengan niat yang salah, caranya salah,
ya tunggu aja kehancurannya tuh pasti akan datang. Gitu. Oke. Sekarang Alhamdulillah. pertanyaannya, kenapa kok idenya produknya berupa tengkleng Hoha? Saya tuh penyuka kuliner kambing dari dulu. Nggak tahu kenapa ya, kalau ngelihat kuliner di antara semua kuliner itu, saya senang kuliner kambing gitu. Jadi gara-gara itu pernah main ke rumah salah satu karyawan saya, ibunya tuh masakin tengkleng. Ini tulang apa, Bu? Tulang kambing. Oh, enak ya kayak gitu. Mungkin di bawah sadar kita ya. Jadi ketika bikin ayam remet bangkrut, bikin soto bangkrut, joinan di bakso juga nggak jalan, oh sudahlah, ketemu tengkleng itu. Cuman ya memang nggak langsung ketemu resepnya, karena dulu awal-awal juga cuma lewat internet tuh, tak cari di internet resep tengkleng. Ya iya kayak gitu lah, mikirnya kan wah gampang, karena saya nggak bisa masak, nggak membedakan tumbar kemiri tuh nggak tahu aku, jahe sama lengkuas tuh yang mana nggak tahu aku. Bener-bener nggak bisa masak, tapi punya keyakinan ya kalau kita bisnis itu apakah kuliner ya, atau tidak harus menjadi seorang koki. Yang masak biar koki ya, atau cuman kita jadi manajernya, kita yang menjadi penjualnya, insya Allah bisa jalan. Nah ternyata bisa ya, jadi seorang orang punya bisnis kuliner tidak harus bisa masak, nah, gitu loh. Nah nggak tahu kalau di bidang IT seperti dirimu apakah harus bisa programming atau kalau aku enggak. Nah itu tak buktikan di bisnis yang lain juga. Tengkleng itu apa? Tulang. Jadi kalau sejarahnya asalnya itu dari Solo kan, dari Solo. Jadi kenapa kalau di sana itu dulu daging kambing itu makanan para raja dan ningrat katanya. Wah, sisa-sisa tulangnya itu hanya dijual dengan murah kepada rakyat jelata. Cuman ketika udah berkembang, tengklengnya ada dijual di Solo banyak, akhirnya ke Jogja juga, ke kota-kota lain. Orang yang suka tulang kambing dimasak, cuman namanya beda-beda juga ya. Kalau di Jogja kita bikin menu kicek balungan, kicek itu digoreng garing, cuman kita inovasi dikasih kuah. Jadi kicek balungan malah di sini tuh kita best seller penjualannya, mengalahkan penjualan tengkleng sendiri, karena memang ramuannya itu kita dapatkan. Dulu tuh aku punya nyoba berkali-kali, gagal. Koki pertama nggak cocok, koki kedua malah penipu, wah macam-macam lah. Sampai ketemu koki yang sederhana, yang orang desa, emak-emak, masakannya malah enak. Koki keberapa? Itu ketiga atau keempat gitu ya, yang malah masakannya itu enak. Mbak coba yang resep ini, Pak saya tambahin ini. Wah malah enak ini. Akhirnya tak bikin SOP standarnya seperti itu. Jadi kadang-kala bisnis kuliner itu kadang-kala kalau mau saklek kita nggak ketemu jalan juga loh. Artinya sudah ada SOP-nya, sudah ada resepnya, sudah ada semuanya. Ketika dijalankan kadang-kala nggak cocok juga bisa. Gitu, artinya ya tidak sesuai lidah orang, tidak sesuai dengan orang yang makan, atau ternyata menunya itu tidak diterima masyarakat. Gitu. Tapi ada kadang-kala yang justru kita di luar itu, ada yang tiba-tiba ngasih menu, kita bisa explore, kita kemas dengan cara yang unik, kita jual malah laku gitu. Kalau Hoha itu maksudnya apa? Pedes gitu kan? Hoha itu bisa banyak, bisa pedas. Aku juga nemu kata-kata itu kayak pas mandi apa gitu. Apa ya, tengkleng apa ya? Kalau pakai tengkleng Mas Sabtu lucu ya toh. Tengkleng Mas Sabtu lembu Sudahlah. Hoha itu artinya banyak sama pedas, bisa. Bahasa apa? Hoha. Jogja. Ya bahasa Jawa lah mungkin ya. Orang nyebut hoha itu artinya banyak. Kalau nggak kepedesan, wah hoha tenan ya itu ada. Cuman istilah-istilah itu kan ya kayak bahasa tidak resmi tapi udah menjadi umum lah. Akhirnya itu yang tak pakai. Nah, cuman membrandingnya ini aku tak pikir dengan cara yang unik tuh. Artinya ya nikmatnya kelamutan balungan itu kan kata-kata yang orang sebelumnya tidak ada. Jadi orang di sini tuh beli apa? Kalau beli steak di sini enggak ada. Ada orang di sini kaget, "Mas, kok dagingnya sedikit?" Ya memang. Di sini tengkleng itu ya tulang, seninya adalah mencari daging di sela-sela tulang tersebut sambil dikelamuti. Ya, itu malah menjadi ciri khas gitu loh. Jadi menarik ya. Karena kalau di Solo kan tengklengnya beda. Kalau kamu main ke Solo, makan tengkleng di sana tuh ada yang beda gitu. Bedanya apa dengan di sana tuh kuahnya lebih gurih. Kalau Jogja kan kenang manis ya. Terus di sana tengkleng itu dicampur dengan jeroan. Kalau kita enggak. Dengan apa? Jeroan kambing. Kalau kita kan enggak, di sini kita hanya tengklengnya full tulang-tulang. Tapi kita kadang-kala ya kesulitan. Misalnya gini, bahan bakunya tengkleng itu kan susah. Aku juga punya warung sate bakoh. Ya, atau aku jaunan dengan temen yang lain. Kalau itu jualan daging. Jadi motong, jadikan sate jual, jadikan sate jual. Selesai seperti itu. Tapi ketika tengkleng, kita hanya mencari tulangnya saja. Ada menu sate, tapi kita buat tambahan gitu. Nah, kalau mencari tulangnya saja, itu mengandalkan 1 ekor nggak bakal cukup.
Oke. Karena satu ekor itu kalau dipotong dapat hanya 3 atau 4 kilo tulang. Padahal kita sehari butuh minimal 100-150. Berapa puluh ekor harus dipotong kan? Akhirnya nggak ketemu. Nah akhirnya strateginya yang ketemu ketika kita harus mendatangkan dari banyak supplier. Dari Bantul, dari Sleman, dari Muntilan, dari kota Jogja juga ada. Dari Semarang ada, dari Malang ada, dari Jakarta ada, dari Bandung ada. Kita gilir tuh. Misalnya hari ini masuk dari Bandung, nah, besok masuk dari Jakarta, besok masuk dari Semarang, besok yang Bantul, Jogja sekitarnya yang rutin itu gitu Mas. Jadi kalau mengandalkan satu supplier nggak bisa. Dan kadang-kala bahan bakunya sangat terbatas. Di menjelang hari-hari tertentu, liburan, tahun baru itu susah bahan bakunya. Strateginya memang kita nyetok jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari kita stok sampai freezernya ada 7 gitu loh. Kalau memang makanya nggak banyak cabang kuliner tengkleng. Di Jogja ada banyak, bukan banyak ya artinya. Ada, tapi tidak semenjamur ayam geprek. Iya. Ayam geprek kan Susah ayam ya. banyak berlimpah. Kalau nggak ikan bakar itu kan banyak. Warung tengkleng itu tidak banyak karena memang bahan bakunya yang memang terbatas. Gitu. Mas inget nggak pertama kali buka Tengkleng Hoha, modal yang dibutuhkan berapa? Modal uang. Modal uang. Ya 20 juta itu. 20 juta itu Hanya untuk dalam kondisi pas bangkrut, hanya untuk bayar DP sewa. sewa. Branding macem-macem kayaknya aku bertahap banget deh waktu itu. Oke. Jadi benar-benar meja kursinya itu bekas semua, Rick. Nggak bikin meja kursi. Dari warung soto yang bangkrut itu, alat-alat masak bangkrut tersisa kita pakai. Manajerku si Agus itu, butuh apa lagi Gus? Ini butuh piring ya wes beli dulu seadanya berapa. Wah aku inget, omset pertama buka itu kita sehari cuma dapat 300.000 kalau nggak salah waktu itu. Tapi lumayan loh 300.000 ya. 300.000 untuk dari pagi sampai malam loh yo. Oke. Ya Siti, ya toh. Karena kalau sekarang di pasar Hoha sekarang karena kondisi kayak gini ya itu kan cuma satu meja orang makan kalau rombongan 6 orang misalnya, karena satu porsi 50.000. Tapi dulu kita jualan dari pagi sampai malam cuma dapat 300.000, 400.000. Tapi ya memang semua butuh proses. Banyak orang-orang kan kalau bisnis kuliner sekarang gampang menyerah loh. Wah sekarang karena orang seneng mencoba hal baru tuh seneng. Tapi kalau nggak enak ditinggalin. Pasti kuliner dimanapun ya tuh. Nyoba, apalagi kalau sekarang ada promo-promo, promo-promo apa namanya? Pakai lewat influencer foodgram itu kan hari ini diskon 50% penuh itu warung. Oke. Ya toh besok ditinggalin kalau udah nggak ada apa namanya nggak ada diskonnya lagi gitu. Iya. Kalau nggak orang datang jebret nyoba mungkin harganya nggak didiskon tapi ada penawaran khusus kanjak temen bonus 1 dan lain sebagainya. Tapi kalau rasanya nggak enak, pelayanannya nggak bagus, tidak ada sesuatu yang dijual lebih, orang akan nggak jadi pelanggan. Mereka akan menjadi ya pembeli saja. Sekali itu habis itu nggak jadi pelanggan. Jadi emang seninya kayak gitu. Di bisnis kuliner itu bagaimana caranya kita nyari orang kalau mau datang, tapi dia besok datang lagi, besok datang lagi. Nah itu yang susah. Yang kita cari adalah mereka yang sebelumnya pembeli naik level menjadi pelanggan. Nah gitu loh. Ingat nggak Mas, waktu pertama buka kan mungkin pembelinya dikit ya. Ini bertahan berapa lama sampai mulai rame? Kalau saya sendiri, alhamdulillah grafiknya naik. Saya modelnya gini, saya tidak seneng bisnis itu ke susu. Ke susu, keburu-buru. Gitu. Yang instan itu saya tipe orang yang nggak suka seperti itu. Walaupun beberapa tahun terakhir saya juga ngalami hal yang sama, pernah di bisnis lain. Joinan sama temen, ternyata sistemnya belum kuat, belum jalan, nekat saya invest malah bangkrut juga ada gitu loh. Punya, tapi joinan nama orang lain. Nah yang bisnis saya manajeri sendiri yang seperti Tengkleng Hoha atau Sate Bako atau yang lain itu saya seneng tumbuhnya tuh tumbuh secara organik dan sehat. Artinya ya tidak langsung blek tapi gini ya, tapi ya wes lah naik pelan. Konsumen dijaga, jadi pelanggan dimuliakan. Itu malah akan lebih dalam tanda kutip lebih jangka panjang lah ya, lebih abadi. Mereka mau datang lagi dibandingkan mereka dibuat seneng sesaat dikasih diskon tapi habis itu wes nggak mau datang lagi. Wah gitu. Berapa lama Mas? Dari hari pertama terus kerasa di minggu kedua mungkin minggu ketiga mulai pelan-pelan naik gitu. Kalau grafik kita alhamdulillah naik terus. Sebulan. Cuman kalau saya sendiri menahan diri selama 2,5 tahun saya nggak ngambil keuntungan dari warung ini. Jadi 2015 jualan sampai pertengahan 2018 baru saya ngambil profit. Kalau tiap ada untung sedikit saya putar lagi beli meja lagi, untung lagi beli piring lagi.
Karena aku alhamdulillah kan punya usaha beberapa. Iya. Nah, tidak semuanya aku campur keuangannya, itu kan nggak sehat. Jadi aku punya usaha kayak Kedai Digital, Jogis atau apa itu rekeningnya sendiri-sendiri. Dan jangan sampai ngerusui, ganggu. Iya. Artinya ya bisnisnya satu harus hidup dari dia sendiri. Dia sendiri. Jangan disubsidi terus. Kalau subsidi terus nggak sehat. Ya. Iya. Jadi harus benar-benar kita bikin dia bisa mandiri. Nah, 2,5 tahun itulah menurutku ya awal-awal aku membuat Tengkleng Hoa ini bisa eksis. Aku menahan diri, aku kelola, aku jualan, aku manage. Perlengkapan yang mulai ada dilengkapi. Dulu hanya ini, kita nambah ini, bisa nambah ini, nambah parkiran, sewa semua ya, kita sewa, kita satukan, renovasi, akhirnya ya sampai sekarang bisa jalan. Nah ini yang menurutku tidak semua orang mungkin bisa sabar. Kadang-kadang dia baru bisnis, baru jalan 3 bulan, untung duitnya udah beli handphone baru, udah buat nyicil ini, wah kacau. Kalau pengen bisnis kuliner supaya kalian bisa awet, bisnis apapun sebenarnya dipisahkan antara keuangan pribadi sama bisnis, tegas. Ini bisnis jangan diotak-atik gitu. Nah yang pribadi boleh dipakai setelah profit, terbukti ada untung, nggak silahkan. Begitu. Gimana strateginya mendatangkan pelanggan? Awal-awal dulu. Kalau kita dulu, aku sendiri ya, Iya. selalu memberikan porsi lebih. Jadi kalau orang makan di sini, dulu harga masih sekitar 35-40 waktu itu ya. Itu dapat porsinya besar. Itu membuat mereka terkesima. Wah, makan di sini kok porsinya besar, harganya segini ya. Sementara kalau di toko sate, di warung sate lainnya itu harga 25-30 cuman 3 potong, 4 potong. Oh, kita bisa 8 potong, 9 potong. Harganya memang lebih mahal sedikit, tapi porsinya lebih banyak. Dan itu dengan sukarela mereka akan makan tuh foto dulu, disebarin. upload. Di Tengkleng Hoa nih banyak. Jadi kita membuat mereka sebagai marketer kita yang tanpa dibayar. Karena apa? Mereka merasakan mendapatkan sesuatu yang lebih, merasa dibuat seneng, ya udah jalan kayak gitu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Buktinya apa? Mereka senang ya di review di Google paling banyak kan. Google kan paling banyak ngasih review. Kita dapat review itu antara 4,5 sampai 4,6 loh, bagus lah. Untuk kuliner di angka itu AP itu, artinya di angka 4,5 ke atas sudah insya Allah udah aman. Tanda kutipnya orang datang ke sini lebih banyak puasnya. Kecuali poinmu 3,5, 3,2 itu hancur, itu banyak yang komplain berarti. Ya kan review kan jujur ya. Artinya kita tidak membayar orang, tapi mereka datang ke sini benar-benar seneng. Nah itu yang susah. Dan itu memang zamannya sudah datang seperti ini, bahwa review dari pelanggan kita atau pembeli kita datang ke sini itu memang murni dari kata hati mereka, ya, bukan bayaran. Karena kalau misalnya aku punya review 5.000 orang, berapa kuat aku bayar mereka satu review 100.000 kan nggak mungkin. Tapi ketika 5.000 orang lebih mengatakan wah ini enak dengan bintang 4,5, berarti kan ini sudah bagus lah. 90% orang puas. Kalau nggak puas 10% ya pasti ada. Semua kuliner pasti ada nggak puas itu. Misalnya pas dia giginya nggak kuat, dapat balungan yang agak alot ya gitu, pasti komplain. Senangnya daging, satenya misalnya nemu ati gitu, dia nggak suka, seneng. Oh ini kan jeroan, saya nggak makan jeroan. Itu pasti ada hal kayak gitu. Dimaklumi karena semua kuliner itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau kita bandingin Tengkleng Hoa sama Tengkleng itu kok beda ya, memang beda. Beda warungnya, yang beda punya konsepnya beda-beda. Jadi kadang-kadang sebagai pembeli konsumen kuliner tuh kita ya bijak juga. Orang saya kokean komplain mangan gitu. Kalau nggak seneng sampaikan ke ownernya misalnya. Itu lebih bijak buat kita loh. Daripada kayak kemarin kasus di Bogor yang mama bentak-bentak itu viral kan itu. 2 minggu lalu ada mama di sebuah warung makan marah-marah. Karena bentak-bentak karena pesanannya lama. Oke. Ya, cuman mengatakan dengan bahasa kasar. Efeknya mama itu malah dibully sama pengunjung lainnya. Kamu keluar, ganggu saya makan. Maksudnya dia main komplain, tapi dengan tidak punya adab, tidak dengan cara yang ada malah jadi musuh bersama pengunjung lain. Jadi kalau saya sendiri ya atau mana makan nggak enak, saya cuma ngomong sama istri, oh enak ya, saya nggak usah kesini lagi, selesai. Masih ada ribuan warung makan lain kan. Kalau enak, kadang ketemu kokinya di depan, saya bilang, Mas masakanmu enak, oh seneng dia. Terima kasih Pak, gitu. Kalau nggak saya bilang sama krunya, wah masakan di sini enak. Ini cara saya memuliakan atau menghargai sesama bisnis kuliner ya. Tidak perlu saya, oh nggak enak ini kurang sedikit, saya marah-marah, oh gunanya apa, nggak ada gunanya. Nah, komentarnya lucu-lucu, emak-emak kayak gitu, biasa Mas cicilan belum dibayar, ngakak. Ya toh, pesanan lamanya cicilan belum dibayar nih, kadang ngamuk kayak gitu. Sebenarnya gampang, makanya saya tulis kayak itu nih.
Pas rame jika pesanan belum lama disajikan, jangan ragu tanya kru Hoha atau tanyakan ke dapur G. Ini kan bahasa. Cara kita komunikasi kalau kalian di Hoha tiba-tiba ada pesanan lama belum keluar, akhirnya ngomong aja sama kru. Kan ada runner kita di sini. Kalau nggak ngomong ke dapur langsung. Karena di sini kadang-kala kasus pertama Rek, ada 25 meja nih total semua. 24, 16, 25. Ada orang pindah meja nggak ngomong. Itu sering terjadi. Pesan di sini, nulis kayak gitu, jebret, ternyata di situ ada temennya atau kumpul, pindah meja. Ini kosong tiba-tiba, kalau nggak keduluan sama pengunjung lain. Udah dia, pesanan saya nggak datang loh. Tadi kita nyari Pak, yang di sini nggak ada, dia pindah nggak diem. Ya toh? Yang kedua, tiap menu tuh penyajiannya beda. Tengkleng, kicik balungan, tongseng ini udah siap masak. Kita masak pakai kuali besar. Orang datang kita ambilkan cepet langsung, hitungan menit selesai. Tapi kalau sate, nasi goreng itu harus dimasak fresh. Iya toh? Dia satu meja di sini jebret, ini sudah datang, ini sudah datang. Yang dua belum karena pesen sate sama nasi goreng ya gitu. Kalau orang yang sabar ya tanyakan, oh lagi diproses Pak, selesai gitu. Tapi kalau ada orang nggak, itu kan komplain gitu. Biasa. Oke Mas, sekarang belajar. Saya pengen bertanya mindset. Sebelum memulai buka usaha, itu mindset yang harus dibenerin itu apa aja sih Mas, agar ketika kita menjalanin usaha itu benar-benar total, ikhlas, dan ya semua mental yang kita butuhkan saat bikin usaha itu udah siap gitu. Kamu tahu juga, ngerasain kan ya? Yang jelas orang kalau berbisnis itu harus punya kesabaran. Bisnis itu harus sabar. Tidak ada yang sakjet-saknyet kalau bahasa orang Jawa. Bahasa Surabaya ini apa? Sakjet-saknyet itu pengen cepet, instan itu tidak ada. Satu, butuh kesabaran. Jadi di awal tuh sudah harus tahu ya? Sudah tahu bahwa bangun bisnis itu sabar, butuh proses, tidak bisa langsung. Yang kedua adalah harus punya sifat tekun. Tekun itu ketika mencoba berkali-kali, gagal, ulangi lagi terus sampai itu bisa jalan. Daripada kalau misalnya dia sekali menyerah, habis itu sudah ya udah selesai. Nah, orang tekun ini harus dipupuk, dibina dari diri kita sendiri. Artinya ketika gagal ya cari ilmu yang lain di luar. Kok saya gagal kenapa ya? Cari masukan, pendapat orang lain. Kok saya harus salah ini apa yang diperbaiki? Itu namanya tekun. Tekun itu nggak gampang menyerah lah bahasanya. Ya, sabar, tekun. Yang kedua harus berani selalu berinovasi. Bisnis apapun berkembang. Nah, harus mau belajar, cari ide-ide baru, sering main keluar. Ini di warung saya belum ada nih, apa yang mau saya tambahi ya? Nah, yang keempat harus mau untuk belajar memuliakan pelanggan. Orang zaman sekarang, konsumen zaman sekarang tuh seneng kalau dimuliakan. Caranya? Dengan memberikan mereka perhatian khusus itu udah orang seneng. Contohnya? Misal, dirimu sering datang ke sini, orang apal, namamu ini Mas Erik ya itu. Dipanggil namamu aja udah seneng kok. Mas Erik, selamat datang gitu. Walaupun di warungku juga kadang-kadang nggak semua kayak gitu. Karena banyak konsumen dengan cara memuliakan manggil namanya orang menjadi bersahabat. Yang kedua dengan misalnya ngasih bonus-bonus di luar perkiraan. Misal ya, aku datang di sini kalau ada orang yang tak kenal atau konsumen yang tiba-tiba manggil aku, ngobrol sedikit gitu, terus dia seneng, tak kasih bonus buku kok. Aku kan nulis buku tuh, ada 15 buku, tak kasih buku satu dari jauh, seneng banget. Itu bakal ngupload di sosmed, di Facebook. Masya Allah, ketengkleng wah niat makan ketemu Mas Sabtu ngobrol sebentar dikasih buku. Itu nggak dikasih tempat lain. Dia makan cuman habis misalnya berdua 120.000 ya tau, berdua sama keluarganya. Tak kasih buku seharga 100.000 lebih kan shock dia, seneng gitu. Kemarin aku di warung sate bakohku itu ada wanita perempuan makan bawa koper kayak dari luar kota. Sendirian, meja sana ada isi, dia sendirian bawa koper. Tak lihat di CCTV di rumah. Loh, Mbak niat banget dibawa koper. Tak capture, tak kirim ke kasir di sate bakoh. Mbak, tolong kasih bukuku yang manusia tanpa cicilan buat dia. Kok niat banget. Wah, seneng dia langsung selfie, dikirim, Masya Allah. Cuman dilihat Mas Sabtu di CCTV, dikasih buku. Hal-hal seperti itu kan. Hubungannya koper dengan buku? Nggak ada. Tapi nggak ada sama sekali kan. Tapi aku melihat ini kok niat banget gitu loh. Berarti belum sempat ke hotel. Apakah dia wisatawan dari luar kota? Kopernya 2 lagi. Jadi kopernya itu di samping meja dia, kan kelihatan niat banget dong datang ke ya wes. Dan itu udah dia tak upload, yang komentar banyak, dia ngupload yang komentari banyak. Jadi marketing sendiri ya. Orang itu senang dimuliakan. Karena kalau kita pun makan di tempat manapun, di
di warung manapun dimuliakan pun senang. Walaupun kadang-kadang Mas ini bonus khusus ada es teh gratis, senang dong. Ya toh, padahal kita nggak minta, tiba-tiba dikasih bonus kayak gitu. Atau Mas mobilnya boleh saya pindahkan nggak? Nanti pas datang sudah kami ambilkan. Hal-hal seperti itu yang orang kadang lupa. Benar ya. Jadi kalau mungkin nyebutnya sekarang apa ya, ilmunya atau ada flywheel marketing atau apa, itu kan salah satu membuat supaya konsumen setia kepada kita adalah membuat mereka bahagia terus. Aku pakai iPhone, aku juga pakai iPhone ya, seneng kan? Kenapa iPhone sekarang banyak orang nyebutnya fansboy? Sebagai konsumen kayaknya kita dimuliakan ya. Updatean ada terus, handphonenya nggak pernah ngehang, apa-apa selalu dikabari ya, sama Apple gitu loh. Ini ada aplikasi baru nih segala macam. Ngerasa kok gadget kita tuh walaupun lama, udah 3 tahun lalu, misalnya seri iPhone X atau berapa itu loh, kok masih selalu update ya. Itu kan hal-hal yang ilmunya mereka seperti itu, membuat orang kecanduan, membuat orang seneng kayak gitu. Mas, ini di warungnya ini kan saya lihat banyak kata-kata yang kreatif ya. Ya, oke. Saya baca senyum-senyum sendiri. Oh iya ya. Sederhana tapi begitu dibaca iya juga ya. Nah, ini gimana caranya agar kita itu bisa punya jiwa kreatif seperti ini? Ya, kalau saya bersyukur alhamdulillah, mungkin Allah ngasih saya kelebihan bisa nulis. Nulis buku bisa, ya atau nulis quote-quote juga bisa. Saya suka quote-quote gitu. Kata-katanya mesti ada rima-rimanya kan? Nah ini kan dari itu. Ini kan kaos juga tak jual di Jogis. Ini kaos buatanku kan. Terus ini di Jamu Lunas Nagi, tips lunas utang ya toh. Jadi orang makan snack itu kan kalau biasanya di belakang cuma komposisi, tepung, apa kayak gitu. Aku nemu ide inilah, akhirnya wis snack tuh gimana caranya jadi siar kebaikan. Orang makan, di belakang ada tips lunas utang. Varian rasanya, varian nyesek kalau ditagih utang. Original ditagih tetangga, ayam bakar ditagih temen ya toh. Barbecue ditagih mantan. Ini kan ini seru banget gitu loh. Alhamdulillah ini diterima masyarakat. Ini tips lunas utang. Tiba-tiba dapat ide, Mas, cara nagih utang gimana? Sekalian jadiin snacknya. Jadi usus nagih, usus yang nagih rasanya sekaligus belakangnya tips nagih utang. Didampingin Jalu Sugi gini loh. Jadi per bulan bisa 10.000 pieces orang jualan dari sini. Nah, ini memang teman-teman harus banyak baca, banyak belajar, banyak traveling, banyak kumpul atau lihat apapun bisa menjadi ide. Dan saya punya kebiasaan setiap ada ide tak catat di handphone. Coba lihat Rick, tak tunjukkan. Berapa memoku ini, lihatin di iCloud tuh. Iya. Sama sih aku juga nulis 1000 ya. 3.900 nih. Jadi saya punya di memo HP itu sampai 3.900 memo. Setiap ada ide apapun tak catat, momen apapun tak catat. Nanti tinggal searchingnya kan enak. Oh iya ya. Dapat ide apapun di jalan, oh ini kemasan unik ya, ini perlu tak foto. Tinggal nanti kita berikan inovasi. Kalau konsep seperti ini saya rubah ini seperti ini. Nah, begitu. Apa hubungannya spiritual dengan bisnis? Oh, sangat luar biasa. Saya sendiri, alhamdulillah, insya Allah sudah menjalankan yang namanya bisnis itu. Kalau kita hanya pakai logika manusia nggak bakal sampai. Kita harus punya kesadaran usaha apapun yang kita miliki itu sumbernya dari Allah. Allah yang maha pemberi rezeki, maka kita harus ikut aturan Allah. Kita harus konsisten di jalan Allah, itu yang benar. Usahanya rezeki dari Allah. Allah bilang riba itu haram, maka modalnya jangan dari riba. Ya toh? Allah bilang bersedekahlah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk usahamu. Akan diberikan rezeki perdagangan yang tidak akan merugi kalau bahasa di Quran. Maka bersedekahlah, kayak gitu loh. Muliakan orang tuamu, karena kalau orang tua ridho, Allah ridho, maka jalan rezeki itu akan kebuka dengan sendirinya. Bayarlah karyawanmu sebelum keringatnya mengering, maka gajian jangan sampai telat. Saya dari dulu sejak awal buka, alhamdulillah selalu tepat waktu tanggal 1 gajian. Alhamdulillah selalu bisa. Nah, pokoknya tanggal 1 gajian. Kalau pas minus saya rela nombok dulu sementara. Saya pinjemi untuk gaji karyawan. Jangan sampai karyawan gaji tertunda-tunda. THR saya sisihkan di rekening khusus supaya tidak pernah sampai mereka nggak dapat. Minimal 3/4 gaji dapatlah dari THR. Saya kumpulkan, walaupun mengurangi profit, tapi harus dijalankan. Paham ya? Jauhi riba, terus perbanyak sedekah, minta doa orang tua, nah itu muliakan karyawan. Supplier juga rutin kita bayar, jangan sampai nunda-nunda supplier. Insya Allah kalau di jalan kebaikan itu kita lakukan, maka rezeki akan Allah hadirkan. Artinya ya kita punya kapasitas yang pantas mendapatkan rezeki itu.
Tapi bikin usaha duitnya dari riba. Ya toh, ngelola karyawan seenak jidat, karyawan gaji dipotong nggak karu-karuan, tertunda-tunda misalnya toh. Supplier bayarnya belakangan. Karena ada usaha besar dapat curhatan kayak, Mas saya udah 5 bulan nggak dibayar, padahal tiap hari ayam saya masuk ke warung dia. Kalau bayar nanti. Oh, gimana kayak gitu? Nggak dimuliakan suppliernya sendiri. Terus pelayanannya juga buruk ya misalnya. Akhirnya memang nunggu kehancuran aja. Jadi bisnis itu harus dari hati. From the heart. Wah, bahasa nih. Dari hati, lakukan dengan cara yang Allah ajarkan, yang Allah bikin ketentuan, insya Allah jalan rezeki selalu ada. Saya udah tunjukkan 7 tahun ini, alhamdulillah. Mas Sabtu, dalam menjalankan usaha itu kan pasti ada problemnya ya. Ya. Kalau Mas Sabtu itu menghadapi problem dalam bisnis, apa yang Mas Sabtu lakukan? Selalu share. Jadi saya, karena alhamdulillah saya punya usaha itu yang saya miliki sekarang itu di atas 10 usaha macam-macam. Kedai digital, joki, semacam-macam. Itu saya ada grup-grup sendiri per usaha. Jadi kalau ada masalah paling saya posting di grup, saya minta manajer sama kru menyelesaikan. Seperti itu. Karena saya tidak mungkin full power di sana. Itu nggak bisa. Misal ada pemborosan bahan baku apa, itu saya langsung minta. Ada tim manajemen support, Mbak, tolong dicari. Ini masalah di mana? Oh iya Pak, ini masalahnya di sini. Bisa nggak cari bahan baku lebih murah? Oh ini bisa, dapat. Bisa nggak kulaan ke toko lain? Oh bisa. Bisa. Hal seperti itu ternyata manfaatnya luar biasa. Jangan menjadi one man show di usaha kita sendiri loh. Apa-apa harus saya. Apa-apa saya paling bisa, ora iso. Ada manajer, ada kru, libatkan mereka kayak gitu. Kasih bonus mereka wes seneng. Saya di Tengkleng Hoa ini 1% saya bagi ke karyawan. 1% deh. Itu 1% dari omset. apa? Omset. Jadi 20 karyawan itu akan dapat bonus dibagi rata. Seperti itu. Setiap kapan? Tiap bulan. Jadi omset berapapun nanti dibagi untuk mereka. Akhirnya mereka jadi terpacu. Makin besar omset berarti dapat bonus nih di luar gaji pokok loh ya. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kalau sholat ini saya kasih bonus yang sholatnya pas di warung ini tertib, nggak bolong-bolong, itu dapat bonus 150.000 sendiri. Sebulan. Gimana cara ngeceknya dia rajin? Anak-anak itu pada absen biasanya. Dan saya bilang, ini kan kesadaran. Opo iyo, demi uang 150.000 kamu bohongin Allah kayak gitu. Iya, langsung takut. Tapi kalau kamu tertib, walaupun ada 1-2 yang bolong, ada juga. Tapi dia jujur. Mas, kemarin sholat saya bolong sama manajer, ya wes coret. 150.000-nya coret. Ada kayak gitu. Oke. Kalau manajemen warung tuh ada, manajemen warung yang bagus tuh ada, azan tutup itu ada. Azan ya? Tutup ya 15 menit, itu mereka 15 menit, 20 menit tutup, melayani lagi, itu ada. Kalau di sini sampai tutup? Saya belum bisa. Karena memang konsumen itu hilir mudiknya di luar dugaan. Nah, pernah ngakali dengan lelakinya sholat duluan, wanitanya belakangan itu ternyata nggak jalan. Karena bakal timpang. Kecuali jumlah wanitanya 50-50 gitu ya. Cuman tidak semudah itu ternyata diterapkan. Akhirnya yang saya ingatkan teman-teman bikin tulisan di waktu sholat, mana tulisannya? Di waktu sholat maka, oh ini nih, mohon maaf ketika waktu sholat jika pelayanan melambat, kru kami akan bergantian ibadah. Jadi saya bilang sama anak-anak, cah nih waktu sholat gantian. 1-2 orang sholat dulu, habis itu sholat lagi. Saat ini solusinya seperti itu. Kalau pelanggan ke Tengkleng Hoa, produk yang best seller? Tengkleng sama kicik balungan masih. Kicik balungan itu yang, karena bumbunya itu kan pedas manis, orang banyak yang suka tuh. Sama tengklengnya sendiri, sama kita ada juga yang sekarang lagi best seller itu berbagai macam varian sate itu selalu habis. Jadi sate kita 30 kilo daging, tiap hari itu pasti udah ludes. Jadi jarang banget sate itu malam masih ada. Paling jam 7:30, jam 8 malam pasti udah habis sate. Orang komplain, oh kesini satenya habis lah. Kita jualannya tengkleng, produk utama. Tengkleng masih ada karena kita stok banyak. Kalau sate itu pasti udah seringnya habis. Begitu. Apalagi nih goalnya Tengkleng Hoa ke depan dari Mas? Saya sendiri hanya nggak punya dan nggak pengen keinginan yang terlalu muluk-muluk. Yang berlebihan, akan punya 100 cabang tuh kok saya nggak minat ke itu ya. Saya kok malah seneng bisnis yang bisa saya nikmati. Artinya bisnis yang nggak bikin pusing.
Karena banyak orang cabangnya banyak, pusingnya juga banyak. Wah, akeh itu. Cabangnya banyak tapi ya problemnya akan bertambah. Semakin banyak cabang maka problemnya juga akan semakin banyak. Kalau saya menikmati, mungkin kalau besok buka cabang ya 1 atau 2 macam ya nggak usah keburu-buru. Dan saya tidak memfranchise-kan ini kan. Permintaan banyak sekali, Mas, bikin luar kota. Saya siap dana uang sekian ratus juta atau apalah, saya tolak semua. Saya bilang ya biarkan Tengkleng Hoha di Jogja aja, Mas, jadi buruan para wisatawan gitu. Karyawan saya 20 bisa makan, saya dapat profit secukupnya ya toh. Parkiran juga penuh setiap hari, itu saya udah seneng. Daripada saya ingin buka luar kota, problemnya lebih banyak, bahan bakunya terbatas gitu. Nanti kalau omset tidak tercapai, investornya ngamuk-ngamuk, ngopo sih? Iya. Kalau umurmu masih 25-30 monggo. Umurku udah 40 tahun ini nyari yang santai aja lah. Ya, Mas ya. Jadi yang prinsip saya bisnis yang bisa dinikmati. Bukan bisnis yang bikin pusing. Buat apa pusing? Buat apa punya bisnis kalau hanya pusing tiap hari? Oke, berarti gitu. kesimpulannya Tengkleng Hoha kalaupun buka cabang di Jogja aja. Insya Allah seperti itu. Memang saya konsep seperti ini, hanya di Jogja saja. Karena begitu, menurut saya mungkin ya, begitu banyak kota jadi nggak spesial. Spesialnya jadi turun ya. Nggak spesial, manajemennya akan lebih rumit, dan saya tidak punya kemampuan seperti itu. Termasuk bahan bakunya kan sangat terbatas. Tapi luar kota tetap kita layani kok lewat pesan hoha.com. Kreatif banget itu. Jadi kota gitu. Jadi pakai kota kita ngirim ya. Iya. Pakai box. Iya, itu kan ini menemukan sampai 21 hari uji coba. Kan harus divakum kan. Karena itu tulang tajam. Ketika vakum dia nggak kuat bocor. Akhirnya kita sampai 3 minggu uji coba baru berhasil. Kerjasama kita sama Paxel sama JNE itu sehari sampai. Jabotabek, Semarang, Surabaya, Malang. Siang ini kita kirim, besok udah sampai. Besok pagi udah sampai ke sana. Itu salah satu inovasi sih. Iya. Dulu awal pandemi omset kita tinggal 30%. 2020 bulan Mei, April, Juni itu omset kita tinggal 30%. Kalau siang anak-anak cuma kayak gini. Nggak ada konsumen, gila tuh. Oke. Ketemu bikin tadi Hoha Frozen itu sebulan omset kita bisa kembali 30 kembali ke 60-70%, bisa jual sampai 500 box tengkleng itu. Itu uji cobanya sendiri Sama anak-anak di belakang, pakai mesin 2 gagal, beli mesin yang gede sekalian. Nambah investasi aku. Gitu. Iya. Kalau pakai mesin yang harga 1 jutaan itu pasti gampang jebol. Aku beli yang 10 kali lipat harganya yang gede, yang dimasukin buah tapi bisa kuat. Nah, itu dipakai sampai sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Jadi waktu itu ya momen sampai 500 box per bulan kita bisa kirim. Itu. Sambil melayani yang di sini kan. Kalau bahan baku banyak ya kita bisa kejar banyak. Cuman kan ya itu 1 ekor hanya 3 kilo. 1 ekor kambing itu hanya 3 kilo. Pulang ya. Sementara kita butuh 100 lebih kan. Oke, terakhir ya Mas, setelah Siap, selesai ya, guys. Apa pesan atau nasihat atau tips dari Mas Sabtuari buat orang teman-teman di luar sana yang mau buka usaha, baru mau memulai, belum pernah buka usaha, dia mantan karyawan ya. Yang jelas adalah kalian harus punya satu pemahaman dulu bahwa rezeki Allah itu ada di mana-mana. Tidak harus jadi pekerja juga. Kalian bisa menjadi seorang entrepreneur. Kata Nabi, 9 pintu rezeki itu dari dunia perniagaan. 9 dari 10 pintu rezeki dari dunia perniagaan. Berniaga, berdagang. Nah, kalian kalau punya keyakinan seperti itu, maka harus yakin bahwa kalian akan diberikan rezeki oleh Allah. Nggak boleh takut ya? Nggak boleh takut. Ya? Semut aja dikasih rezeki. Ya toh, makhluk-makhluk yang kecil pun dapat rezeki. Apalagi kita punya otak, punya tangan, punya kaki, punya badan ini. Dan kita diberi kemampuan untuk berpikir, nah, pasti ada rezekinya. Yang kedua adalah kalian ketika berbisnis apapun tidak boleh kemerungsung, tidak boleh buru-buru cepat puas, tidak pengen langsung cepat kaya, itu jangan. Nikmati prosesnya. Mungkin akan kesandung, mungkin akan jatuh. Nah, ketika kesandung jatuh itu belajarlah, ketemu sama orang-orang yang lebih paham. Belajar dari YouTube tuh ilmu banyak banget. Iya, banyak. Belajar apapun di YouTube tuh ada. Kalian ngetik cara bikin bakso enak di YouTube tuh ada puluhan video cara bikin bakso. Nah, itu harus mau belajar. Berikutnya adalah saya pesan jangan pernah pakai modal riba, karena hadisnya nabinya jelas larangan riba yang berbunga, pinjaman berbunga-bunga itu harus dihindari, karena salah satu endingnya adalah biasanya kemiskinan dan kehancuran. Kelihatan kaya mewah tapi kalau kejeglong endingnya pasti kehancuran. Rumah disita, ya, mobil disita itu
bahaya. Sudah ngalami lah ya. Sudah gitu ya. ngalami momen saya ketika itu, jadi tinggalkan. Berikutnya adalah kalian harus perbanyak sedekah, giving. Bisnis apapun itu rezekinya dari Allah, maka wakafkan, sedekahkan. Harta yang diberikan Allah itu sebagian kepada orang yang membutuhkan. Kamu kasih makan orang miskin, orang duafa, nafkahi anak yatim piatu, wah itu insya Allah menjadi benteng usahamu, insya Allah tetap maju. Jangan takut, karena nanti Allah ganti berlipat-lipat, dan itu janji Allah loh ya. Jadi bersedekah itu bukan tentang supaya cepat kaya, bukan Rick. Iya. Tapi bagian bukti kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, Allah akan ridho. Kalau sudah ridho, maka mau minta apa dikabulkan. Karena engkau berdoa, ya Allah, jadikan warung saya ramai, ya Allah. Ramai beneran. Ya Allah, jadikan saya banyak rezeki yang halal barokah. Ya banyak beneran gitu. Jadi sedekah adalah bukti bahwa kita taat. Taat ya. kepada Allah, bukan mau karena kaya. ingin kaya. Jadi kalau orang bilang saya sedekah supaya kaya, salah. Sedekahlah itu bukti kalau kamu taat kepada Allah, karena itu perintah Allah. Berikan hartamu kepada orang miskin gitu. Oke. Berikan hartamu di jalan Allah, itu kan Allah yang minta gitu loh. Jadi ketika kita bersedekah, bukti kita taat kepada Allah. Agar apa? Agar Allah ridho pada hidup kita, pada ikhtiar kita. Kalau Allah sudah ridho pada ikhtiar kita, maka doamu itu gampang dikabulkan. Ya Allah, saya usaha bikin warung ini, saya pengen punya mobil ya Allah, supaya bisa memuliakan orang tua saya, bisa nganter anak istri saya nggak kehujanan. Kabul beneran. Beda sama ya Allah, aku bersedekah kasih aku mobil, ya Allah, beda loh. Oke. Ya kan, paham Iya, toh? Jadi ininya harus diluruskan. Ya Allah, aku bersedekah hari ini 1 juta, kasih aku mobil, salah. Tapi ya Allah, aku bersedekah karena aku taat kepada Engkau ya Allah, karena ini perintahmu. Dari sana ya Allah, aku berdoa supaya Engkau berikan aku mobil. Gimana caranya nggak tahu ya Allah, supaya saya bisa jualan lebih enak, bisa nganter anak sekolah, nganter istri, nganter orang tua saya ya Allah. Beda kan niatnya ya. Jadi begitu pesannya. Moga-moga teman-teman sukses di bisnis apapun. Yang jelas dunia cuma sementara. Satu persatu teman saudara dekat kita sudah kembali duluan, termasuk kita masuk di antriannya kan. Jadi mumpung di dunia, ayo bareng-bareng kita mengumpulkan bekal buat nanti di akhirat. Kalau jadi pengusaha yang jujur. Kalau jadi karyawan atau pegawai atau dimanapun, jadilah pegawai yang jujur. Karena kalau kita jujur bakal mujur, bakal selamat. Tapi kalau kita berkhianat, maka kita nggak bakal selamat. Wah, sukses buat teman-teman semua. Terima kasih Rick sudah main ke sini. Masya Allah. Kita ketemu di video berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.